kita semua. Kembali saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita saat ini dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 di bawah judul perikop Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suara nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk padanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Tema hari ini adalah hancurkan tembok pembatas. Berbicara tentang tembok, saya teringat dengan tembok Berlin, tembok yang membatasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Tembok itu pun dihancurkan karena Jerman Timur, warga Jerman Timur tidak lagi nyaman dengan pemerintah masa itu, sehingga menimbulkan kekacauan besar-besaran, di mana Jerman mulai satu persatu berpindah, sehingga pada tanggal 13 Januari tahun 90-an, tembok Berlin pun dihancurkan dan bersatulah Jerman. Tembok Berlin dihancurkan karena warganya sadar bahwa mereka punya hak untuk bersatu. Mereka tahu siapa mereka adalah Jerman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu berpindah ke tempat yang seharusnya. Berkaitan dengan hal ini, nas hari ini berbicara tentang satu. Manusia sebenarnya tidak ada artinya, tapi Allah yang penuh kasih melayakkan manusia menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat. Tidak hanya itu, tetapi manusia juga diberi kedudukan yang mulia dan terhormat. Sayangnya, tidak hanya itu, manusia masih diberi kuasa atas alam semesta. Yang kedua, ayat 8 menunjukkan bahwa kuasa itu tidak terrealisasi, tidak berguna, belum terwujud. Karena apa? Karena dosa nenek moyang. Ya, kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia tidak terrealisasi karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan kehormatannya. Dan sayangnya lagi, manusia tidak menyadari akan hal itu. Manusia tetap enjoy dengan keberadaannya, tidak dapat menggunakan kekuasaannya atas alam semesta berdasarkan kemuliaannya dan kehormatannya. Sehingga jelas di ayat 9, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan mengutus Yesus Kristus yang dalam sekejap saja menjadi manusia, sedikit lebih rendah dari malaikat, sama seperti kita sebagai manusia 100%. Dia berjuang keras. Jelas ditulis bahwa dia berjuang keras menanggung penderitaan maut, sehingga akhirnya dia layak menerima kemuliaan dan hormat. Dengan menanggung penderitaan maut itulah manusia mengalami pembebasan. Yesus menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Yesus menghancurkan tembok penghalang bagaimana manusia tidak bisa merealisasikan tanggung jawabnya, tidak bisa merealisasikan kedudukan yang mulia serta terhormat dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang membuktikan bahwa kita lupa siapa kita dan membiarkan tembok pemisah antara kasih Allah dengan kita, dan membiarkan kita
kehilangan kedudukan yang mulia serta terhormat itu. Buktinya apa? Ya, ketika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita jarang-jarang berdoa, ketika kita melakukan pembohongan besar, kita sama aman-aman saja. Ketika kita mencaci maki orang lain dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Lebih parahnya lagi, kita nyaman melakukan semuanya. Enjoy, tidak ada kegelisahan. Kuasa yang Allah berikan kepada kita atas alam semesta kita salah gunakan dengan menindas pihak lain, membuli orang lain, menghasut orang lain, bahkan kita memanipulasi alam semesta serta isinya. Ya, hilanglah kesadaran bahwa kita harus bersatu dengan Allah, menikmati kedudukan yang diberikan Allah, dan melaksanakan tugas dari kuasa yang diberikan Allah kepada kita. Renungan ini mengajak kita untuk kembali menyadari siapa kita sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan. Hancurkan tembok pemisah itu dan biarkanlah kejayaan itu hadir dalam kehidupan kita, dan biarlah sukacita itu hadir dalam kehidupan kita, dan biarlah kemuliaan dan hormat itu nyata dalam kehidupan kita. Kekuasaan yang harus kita laksanakan, kita emban, kita wujud nyatakan dengan hadirnya damai sejahtera dengan pihak lain, dengan alam semesta serta isinya. Hancurkan tembok pemisah. Amin.